Tapi pernah nggak sih Pak kayak dikomplain sama istri, oh kamu pelayanan terus keluar atau gimana gitu? Gimana sih cara kayak menyeimbangkan, ngebalancekan kehidupan misi dan cinta itu Pak? Satu kali saya itu lagi keliling 1 bulan lebih. Oke. Gumul lah saya. 3 hari baru dia telepon. Duh, kamu kok? Iya katanya. Aku nggak mau jadi istri pendeta kayak kau ini. Nah, bosan deh. Kalau kau mau aku pulang, syaratnya cuma satu, berhenti dulu jadi pendeta. Udah, masa saya mesti ceritakan serta sedih-sedih. Demi saudara, dapur saya nggak merasap ya kayak gitu. Dia ngomong macam mana nggak di-stres. Satu, kau kasih uang cuma terbatas. Uang minggu kedua sudah habis, terus kamu di lapangan, aku nggak bisa hubungi kamu, kan sinyal nggak bagus, ada HP kan nggak bisa ya. Iya, habis itu aku berutang nggak bisa, adu iman terus. Kami perlu gembala, bukan babysitter, hit and run, hit and run. Hit and run, pendeta hit and run. Kalau nggak betul, saya suka interupsi, protes, dan sometimes it's not good for them, not good for me too. Jadi ketika nggak bagus buat mereka, nggak bagus buat saya sering kena skor. But good for the mission. But good for the mission. Akan dimiskinkan di tanah yang kaya. Itu judul Kompas itu, Papua, tanah yang kaya dimiskinkan di tanah yang kaya. Jadi Shalom sahabat podcast Cuan bersama New Life. Kembali lagi nih di podcast kesayangan kita yang pastinya akan tampil di channel YouTube New Life Batam setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan bagi sahabat curhat bersama New Life yang pengen nanya-nanya, pengen curhat, pengen didoain, juga kalau misalnya pengen mau ngebahas apa ya minggu depan, kira-kira ada tema apa ya yang lagi pengen diomongin, boleh komen aja di bawah atau langsung aja curhat di nomor WhatsApp kita di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan malam ini sahabat curhat bersama New Life, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat menginspirasi. Kenapa sangat menginspirasi? Kita boleh nanti gali-gali ceritanya. Apalagi narasumber kita ini sangat-sangat luar biasa melakukan yang namanya pelayanan misi. Kita boleh tanya-tanya nih, dan kita kedatangan seorang narasumber, seorang guru, seorang dosen, seorang yang melakukan pelayanan misi yang sangat luar biasa dengan Pak Fransiskus Irwan Wijaya. Selamat malam Pak Fransiskus Irwan Wijaya. Saya panggil apa nih Pak? Irwan aja. Pak Irwan ya Pak ya. Iya Pak Irwan, apa kabar Pak? Selalu mantap. Mantap. Kalau kita punya tag di sini Pak, kalau misalnya ditanya apa kabar, luar biasa, dahsyat, mantap. Pakai goyang lagi. Iya harus ada. Jadi sebenarnya dari model misi Indonesia ini ada 5 model sebenarnya. Kalau saya simpulkan. Oke. Dulu ya, orang sibuk soal pertumbuhan gereja macam-macam, tapi sekarang sudah shiftingnya sudah berubah. Jadi kalau di Indonesia ini hanya 5 modelnya sebenarnya. Kalau saya simpulkan semua. Satu, misi perkotaan. Makanya di kota-kota banyak gereja. Ya, teologi misi perkotaan. Contoh kenapa Paulus ada di Efesus, kenapa dia ada di Roma, itu kota semua, bicara soal kota kan. Jadi kota bisa kota pusat ekonomi, pusat keuangan, pusat politik, macam-macam, pusat budaya, itu kota bicara. Tapi ada juga misi ke suku terabaikan. Suku terabaikan. Suku terabaikan ini bukan di tempat terpencil, tidak. Suku terabaikan ini sama dengan kita, lingkungan kita ini. Di lingkungan kita. Masih daerah kota tapi kayak second city maksud Bapak? Tidak. Mereka adalah orang-orang sekitar kita yang terabaikan. Contoh, saya kasih contoh, Jakarta. Yang punya orang Jakarta kan sebenarnya suku Betawi. Iya. Berapa banyak orang Betawi yang kenal Yesus. Orang Betawi paling tukang parkir di depan, jual gorengan, yang orang sederhana. Ada yang di politik lain lah ya. Tapi maksudnya mereka kan tetap ada di sekitaran gereja. Tapi mereka kan tidak terjangkau. Karena kadang-kadang kita pikir, ya udahlah. Nah, itu kategori terabaikan. Biasa kategori terabaikan ini kalau di Indonesia populasinya lebih dari 10.000, orang percayanya kurang dari 1%. Atau kurang dari itu namanya terabaikan. Dia tetap di dalam kota. Contoh di Batam, banyak suku terabaikan. Bugis, Minangkabau, Melayu. Ini tanah Melayu nih, kita boleh hitung. Injil masuk ke tanah Melayu aja hampir 190 tahun. Makanya saya meneliti suku ini. Sekarang Pak? Sudah selesai. Ya. Jadi itu contohnya aja kan. Maksudnya sementara no mention masuk ke tanah Batak,
lebih lama yang ke Tanah Melayu, baru Tanah Batak. Tanah Melayu ini lebih lama. Saya sudah dapat akarnya memang. Tetapi kalau yang Tanah Batak kan berubah. Tanah Bataknya berubah. Kenal Yesus semua. Nah itu misi suku terabaikan. Tapi juga ada suku terasing. Suku terasing. Suku terasing ini indigenous. Setiap pulau besar Indonesia selalu ada suku asli. Contoh di Kepulauan Riau, suku aslinya suku apa? Melayu. Bukan, suku laut. Makanya yang base-nya di mana Pak? Dia nomaden, makanya dipanggil the Gypsy of the Ocean. Oh iya yang ada rumah-rumah. Iya, perahu tuh. Pindah-pindah itu. Nah, itu kalau di dalam penelitian saya dia adalah Melayu tua atau Proto Malay. Gelombang pertama migrasi orang-orang dari Hunan masuk ke Filipina, turun ke Kepulauan Riau. Itu kalau sementara Melayu yang sekarang ini Deutero Malay, Melayu muda. Inilah tersebar di Malaysia yang sekarang tidak nomaden yang sudah itu Melayu muda. Jadi Deutero Malay gelombang kedua. Jadi itu misi yang ketiga Indonesia. Terus misi yang keempat itu misi kantong Kristen. Kantong kita sendiri. Kantong Kristen. Kenapa disebut kantong Kristen, Pak? Karena mayoritasnya Kristen. Contoh Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Mentawai, Nias, Kalimantan itu kan mereka dulu sudah pernah terima Injil, NTT, Sumba misalnya kan. Tetapi hari-hari ini juga mereka kan habis digerogotin. Oke, itu ngerti paham ya. Dan kantong-kantong Kristen ini semua miskin. Miskin betul. Miskin soal ekonomi, miskin dalam pendidikan, miskin dalam iman juga kalau saya bilang. Bahkan dimiskinkan di tanah yang kaya. Itu judul Kompas itu, Papua. Tanah yang kaya dimiskinkan di tanah yang kaya. Jadi ada kan itu. Jadi mereka kadang sangat miskin. Bahkan 2023 dari 16 kabupaten termiskin ekstrim, itu semua kantong Kristen. Tapi bukan hanya di Papua? Bukan di Papua. Kalau di Sumatera, di Nias, Mentawai, itu kabupaten miskin. Dan Bapak sudah melakukan sudah. Itu luar biasa. Nah, yang kelima baru misi ke bangsa-bangsa. Kita training orang, kirim ke bangsa-bangsa, kirim ke misionaris ke luar negeri. Yang sudah sekarang Bapak lakukan? Iya, karena kita berutang lah sama misionaris. Ini eranya kita lah sekarang. Kalau dulu mereka memberkati kita, now is the time for us to become blessing to the nation. Memang dolar kita tidak sekuat rupiah kita nggak sekuat dolar mereka, tapi paling tidak kita punya semangat juang gitu. Dan itu kita lakukan, itu kami lakukan dan ada kok sampai hari ini. Gitu. Dan yang 5 ini yang sekarang During Bapak lakukan? Iya, 5 ini kita lakukan. Tapi sekarang kita masuk ke shifting a new concept. Ini yang kemarin saya seminarkan di IAKN Palangkaraya, bahwa Indonesia punya misi ini harus berubah. Jadi kita not go to the other nation, but we are go to another cultures. Another cultures. Jadi karena sekarang kan dunia ini sudah begitu gampang silang. Jadi kita untuk menghemat biaya, kita tidak pergi ke bangsa-bangsa, tapi kita pergi ke budaya. Jadi contoh di Batam ini kan banyak nih. Jadi kita not go to another nation, but we go to another cultures. Like what Pak bisa? Nah, contoh kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita nggak perlu kirim misionaris ke Aceh. Kan orang Aceh ada di sini misalnya. Kita nggak perlu kirim misionaris ke Singapura. Singapura kok datang ke sini. Itu betul, jadi instead of go, come. Karena mereka juga punya komunitas. Iya. Jadi itu. Jadi ini salah satu contoh saja. Well, I think itu very interesting, Pak. Itu new concept yang sekarang. Yang saya sedang sayang sudah lagi saya. Jadi gini, setiap ada sesuatu yang baru, saya harus bikin dalam bentuk tulisan, and then I publish it. Habis itu saya harus ngomongin. Itulah yang namanya vision casting untuk orang konsep ini orang bisa terima. Tetap kita lakukan pengutusan tetap. Tetapi ini kan kita nggak boleh putus langsung. Ini penyeimbang. Nanti ada paralel dilakukan. Tapi yang di konsep ini juga harus Bapak develop. Dan yang terakhir tetap harus maintain the mission minded church. Jadi mission minded. Jadi paling tidak setiap minggu setiap bulan kita ada ngomong soal misi, persembahan misi doa misi supaya jemaat itu tahu ini
kita perlu bermisi. Jadi Perlu sesuatu duit. Yes, Ya, Pak, ya. iya. Berarti bukan hanya share itu kepada internally church, tapi juga kepada Iya. jemaat. Iya, ke jemaat. Ya harus. Kalau nggak disupport jemaat ya Iya. bisa babak belur kita ini. Jadi liar gembalanya nih. Yes, Karena saya yes. pernah diprotes sama jemaat, pernah WA saya sampai Apa itu, Pak? 100 kali satu hari itu saya di WA tuh. Di SMS dulu. Kami perlu gembala, bukan babysitter. Hit and run, hit and run. Hit and run. Pendeta hit and run, pendeta babysitter, macam-macam dulu. Oke. Tapi now they understood already. Okay. Mereka ngerti juga akhir finalnya. Karena seorang Pak Irwan juga kapasitas yang luar biasa di situ kali, Pak. Itu. Nah, cukup menarik Pak yang tadi Bapak ceritakan mengenai 5 model mission tadi, juga tadi yang new concept tadi. Nah, tapi selama yang sudah Bapak lakukan 33 tahun melayani misi dan sekarang dan yang kedepannya Pak, Iya. nah kira-kira nih Pak, apa yang bisa Bapak wariskan kepada generasi-generasi berikutnya? Oke. Yang kalau misalnya kita pengen melakukan pelayanan misi nih, apa nih yang paling krusial Pak yang harus kita lakukan? Oke, jadi gini. Saya selalu, sekarang generasi misi saya ini angkat sampai, kalau aku hitung-hitung sudah generasi ke-7 ini. Oke, itu Jadi, tahun berapa Pak? Saya dari 33 tahun yang lalu. Tetapi saya mulai terlibat aktif dari tahun 2000, berarti 24 tahun. Yang baru ada tim. Kan pertama pasti nggak ada tim. Mulai concern ke misinya, Pak, ya? 24 Jadi tahun ya, Pak, ya? sebenarnya pelayanan misiku dimulai karena memang tadi kan suka duka kan, saya ini kan orangnya kritis. Jadi saya suka protes. Oke. Kalau nggak betul saya suka interupsi, protes, dan sometimes it's not good. Not good for them, not good for me too. Oke. Jadi ketika nggak bagus buat mereka, nggak bagus buat saya sering kena skor. But good for the mission. Buat good for the mission. Jadi karena saya sering kena skor, I don't know what I'm gonna do. Saya bilang nggak ngerti saya ini mau buat apa. Akhirnya saya bilang udahlah kita ke kampung-kampung ini aja, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Senin saya ke kiri, Selasa kemana. Akhirnya ya itu tadi ya. Pertama kan dari hutan tadi, akhirnya saya jadi full time. Habis saya jadi full time itu saya suka kaget lah. Maksudnya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, kaget. Suka interupsi, suka protes, suka win, malah kena skorsing. Bolak-balik saya kena skorsing. Oke. 3 tahun saya full time itu 30 bulan saya kena skorsing. Lebih lama berdiam dirinya daripada melayani. Berarti totalnya bukan 33 tahun dong Pak berarti. Dikurangi. Dalam tanda kutip ya. Tapi kan pelayanan juga, walaupun masuk menara doa kah urusannya. Akhirnya hari lain boleh nggak saya kesini karena nggak ada yang dikerjain. Dan dari situ saya ngerti. Jadi cara Tuhan juga itu ya. Good for the sake of the mission. Good for the mission. Jadi dari situ kan timbul hati misi yang berlebih itu. Jadi itu sih yang terjadi. Jadi ya saya pikir semua Tuhan turut bekerja lah. Oke. Luar biasa Pak. Tapi tadi Bapak ada sebutin 30 bulan tadi ya Pak. Iya. Di skors gitu. Pasti ngerasa sendiri pasti ya Pak ya di saat itu nggak sih? Iya. Feel lonely tadi yang Bapak sebutin. Bukan merasa sendiri lagi. Jadi bagi saya itu membuat konsep dalam hidup saya bahwa ketika saya mendisiplin orang nggak boleh kayak begini. Karena itu kadang-kadang orang kalau nggak suka kan dia kirim kita jauh-jauh. Satu ke tempat ditaruh supaya nggak betah berhenti. Ya, itu tidak boleh kayak gitu. Tapi justru saya pun sempat diutus ke tempat-tempat gitu, tapi saya menikmati. Saya rubah konsep itu. Termasuk ketika saya diutus ke Tanjung Pinang saya rubah konsep itu. Gimana Bapak? Jadi dulu punya konsep Tanjung Pinang itu Pulau Patmos dalam tanda kutip ya. Kalau 20 tahun yang lalu ya setiap orang kena skorsing kirim ke situ. Makanya gereja nggak bisa maju. Kenapa? Karena semua yang dibuang kumpul di situ. Jadi kan konsepnya beda. Kalau saya kita harus punya konsep yang berbeda. Ini tempat harus jadi berkat. Makanya tempat itu saya bikin pusat misi untuk Asia. Tanjung Pinang. Iya, jadi kami punya gereja namanya My Home, House of Mission and Evangelism. House of Mission apa ini? Iya, jadi itu konsep awal. Jadi akhirnya ya itu. Jadi dari situ awalnya. Tapi bisa cerita nggak Pak yang lebih pribadi sedikit mulai ngorek-ngorek ya Pak? Yang tadi Bapak ngerasa sendiri dalam pelayanan misi, terus udah diskor ngerasa demotivasi, gimana nih Pak untuk taking back the spirit-nya? Jadi kalau saya pikir-pikir saya bersyukur dulu tuh. Kalau sekarang malah bersyukur ya diskornya. Iya. Kalau sekarang mungkin enggak. Jadi kadang-kadang saya pikir perlu juga Tuhan pendam. Karena kadang-kadang kita ini terlalu berapi-api, terlalu bersemangat.
Makanya banyak bikin salah kan. Oke. Tapi dengan perjalanannya waktu kan kita ngerti apa yang kadang-kadang kita nggak ngerti juga. Jadi sebenarnya kalau saya lihat nih bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan tuh turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi biasalah ya, kadang-kadang kalau orang kena skorsing itu kan nggak boleh didekati. Wah pokoknya kayak kusta, kayak apa segala macam itu ya. Dekat-dekat sama dia. Kontaminasi. Iya. Itu. Tapi kan justru saya curhat juga di berarti jangan-jangan sering kena skor juga nih. Kalau sudah kalau di podcast gak muncul-muncul berarti kena skor ini berarti. Jadi itu aja. Jadi tapi kalau londi saya lebih banyak londi di lapangan. Jadi ketika mau berangkat ke lapangan ke misi itu kan saya sudah plot nih nanti mau ke sini. Kadang-kadang kan berangkat sendiri, kadang-kadang ada tim. Kalau berangkat itu kan berangkatnya semangat, ketemu orang tuh semangat karena mereka udah nunggu-nunggu. Kayak kedatangan itu dinantikan banyak orang gitu kan. Jadi semangat. Wah pagi-pagi saya belum bangun aja mereka udah tunggu di depan kamar duduk nunggu. Wah keluar wah. Nah, tetapi ketika mereka sudah pulang, saya kan lonely. Zaman itu HP kagak ada, semua kagak ada. Lagi di tengah hutan. Iya, cuma bergumul Tuhan, kapanlah pagi ini cepat sekali, cepatlah pagi, cepatlah siang ini. Itu aja kerjanya. Nah, kadang-kadang saking rindu keluarga, lihat-lihat foto busuk tuh dilihat-lihat lah kan. Waduh, cepat lagi nggak ada HP waktu itu. Itu aja sebenarnya bergumul. Kalau yang lain-lain sih. Cuma itu doang. Iya, jadi saya bilang. Pergi karena mengasihi, pulang karena cinta. Pergilah, gimana Pak? Pergi karena kasih, mengasihi, karena mengasihi juga. Pulang karena cinta, ada yang menunggu di rumah. Yes, betul. Ini ya makanya cepat-cepat berkeluarga ya. Itu ceritanya. Oke Pak. Cukup menarik sih ceritanya, lucu sih, ada unsur lucunya juga sih sebenarnya. Tapi Pak, balik lagi nih ke arah kehidupan yang agak sedikit pribadi Pak. Tadi Bapak bilang pergi karena mengasihi, pulang karena cinta. Tapi pernah nggak sih Pak kayak dikomplain sama istri, oh kamu pelayanan terus keluar atau gimana gitu? Gimana sih cara kayak menyeimbangkan, membalancekan kehidupan misi dan cinta itu Pak? Satu kali saya itu lagi keliling 1 bulan lebih. Saya dari India. Dari India saya ke Nepal. Nepal saya ke Sri Lanka, Bangladesh ya, Bangladesh saya ke Sri Lanka saya ke Maladewa, pulang ke Singapura, sebulan ini. Saya pikir istri saya pasti senang. Itu belum ada apa ya Pak ya? Itu sudah ada HP. Sudah ada HP. Jadi itu daerah-daerah itu lagi konflik juga. Saya ingat saya telepon, dia bilang kenapa kamu gentar ya? Iya, ini lagi ada pemberontakan nih di sini. Saya bilang itu cerita. Nah, saya tidak biasa telepon bilang, saya takut, saya nggak pernah cerita kayak gitu. Tapi waktu itu saya pikir saya pulang nanti pastilah dia menyambut saya dengan senang. Dia jemput saya di Batam Center. Ini sudah zaman modern tahun 2002. Berarti 22 tahun yang lalu. Dia jemput saya dengan 2 anak, satu anak saya udah umur 8 tahun, 1 2 tahun, terus dia bilang gini, sekarang kamu antar saya, dia bilang gitu. Mau kemana? Aku mau lihat ke Sekupang katanya. Aku mau lihat jadwal kau ngapain? Udah pokoknya kau antar aku. Saya antar dia, saya tunggu sama 2 anak di mobil nih. Habis itu dia nggak keluar. Nggak keluar, bingung saya. Loh, mami ini kemana nih? Ayo kita cari, nggak ada. Agak panik saya kan. Kemana nih? Handphonenya mati. Waduh, jangan-jangan dia pulang ke Jambi nih. Wah, saya telepon mertua saya. Waduh, kayaknya firasatku betul nih. Pak, Nana ada pulang ke Jambi nggak? Nggak ada kabar. Waduh, bergumul lah saya. 3 hari baru dia telepon. Duh, kamu kok? Iya, katanya. Aku nggak mau jadi istri pendeta kayak kau ini. Bosan deh. Kalau kau mau aku pulang, syaratnya cuma satu, berhenti dulu jadi pendeta. Wah, itu bergumul betul itu. Hubungan terganggu hampir 6 bulan lebih. Dan saya ngomong sama pembina rohani saya waktu itu, kalau saya tidak pulih hubungan saya mau berhenti aja. Saya mau ngurus ini dulu. Jadi itu salah satu proses juga. Terakhir waktu dia pulang, kami duduk ngomong macam mana nggak dia stres. Satu, kau kasih uang cuma terbatas. Uang minggu kedua sudah habis, terus kamu di lapangan, aku nggak bisa hubungi kamu, kan sinyal nggak bagus, ada HP kan nggak bisa ya. Iya, habis itu aku berutang nggak bisa, adu iman terus, mau sampai kapan yang begini-begini? Waduh, baru saya terduduk termenung-menung. Terus saya janji, kan, kalau Tuhan izinkan saya dipulihkan, saya akan urus betul-betul. Itu yang jadi bukan nggak ada konflik. Dan ketika anak saya besar gitu juga.
Dia telepon saya, "Papi, orang yang kau layani senang, keluarga dipulihkan, Anak juga. ya semua yang sakit boleh sembuh, orang senang. Tapi kau ingat baik-baik ya, jangan sampai satu kali kau pulang ke rumah kau kehilangan anakmu ini. Anakmu ini aku sudah nggak bisa atur." Waduh, saya bergumul lagi. Hari itu juga besoknya saya bilang ngomong sama pendoa, "Kau tolong doakan, tidak ada yang tahu kan, kau doakan Bapak mau pulang sebentar, aku mau urus adikmu dulu. Kalau sampai nggak berubah, mungkin aku juga akan mengundurkan diri. Aku mau urus dulu." Jadi saya ketemu juga sama anak saya untuk ngomong empat mata. Waktu dia SMA kelas 2. Saya ingat kalau ya anak saya kedua. Dia cuma ngomong, yang paling gede, "Ingat ya Jo, papimu ini hamba Tuhan. Papi mau urus kamu betul-betul. Kalau ada apa-apa, kita semua harus siap tanggung risiko. Papi tinggalkan pelayanan cuma untuk urus kau kalau kau tidak mau berubah." Nah, singkat cerita dia berubah juga. Tapi itu kan mengalami makan proses waktu. Tapi ya puji Tuhan. Nah, dari situ ya harus maintain berimbang. Makanya dulu setiap semester saya akan pergi berdua sama istri, off. Semester 6 bulan sekali. Ya, tapi sama keluarga, tetap sama anak-anak. Di akhir tahun berempat kemana gitu. Family time, ya, Pak, ya? family time. Jadi itu. Jadi semuanya pun nggak sesmooth orang yang di luar ya Pak ya. Tidak. Masa saya mesti ceritakan dulu. Cerita sedih-sedih. Oh, demi saudara, dapur saya nggak merasap ya, nggak kayak gitu. Iya, Demi saudara keluar kan nggak kayak gitu juga kan. Itu kan it's okay. Kita nggak akan kayak gitulah. Supaya kan tetap memacu semangat dan yang kayak gini kan pasti kan kita sudah ngalami. Jadi kan kita ke bawah pun kan kita berbagi yang seperti itu. Tapi yang perlu keseimbangan ya. Iya dong, harus dong. Dan saya pikir tetap family first dong. Family first. Iya. So menurut Bapak dari Iya, tetap. tiga hal kalau menurut Bapak, yang family, Iya. dan yang kedua pelayanan, Iya. yang ketiga. Iya. Yang ketiga Pak. Yang ada orang bilang kan Tuhan nomor 1, keluarga ya. Jadi pelayanan I put number 3. Panggilan itu tetap nomor 3. Saya taruh tetap nomor 3. Family. Ya, tapi bukan berarti saya melalaikan ya. Oke. Betul. Oke Pak, cukup untuk yang pribadi. Ya berani lagi dia. Saya sebenarnya pengen bertanya, cuman nanti jadi lebih deep lagi. Nah ini Pak, terkait dengan kita kan tahu sendiri sekarang udah zamannya era teknologi ya Pak ya, udah ada AI semuanya segala macam tuh udah gampang banget. Nah gimana? Ini pasti ada relate-nya dengan pelayanan, especially misi kan Pak. Nah gimana menurut tanggapan Bapak dengan perkembangan teknologi saat ini? Jadi gini, saya pikir teknologi bersyukur ya. Untuk teknologi itu mempercepat juga untuk pengabaran Injil. Kalau kita lihat di semua media sosial itu kan sangat bagus untuk pengabaran kabar baik. Ada lagi AI ya kan, yang sangat canggih, bisa jadi konselor, bisa jadi jawab semua segala macam. Tapi media sosial itu semua kan hanya media. Dan manusia ini manusia sosial yang perlu touching, perlu pendekatan. Jadi apapun itu, sehebat apapun media sosial, AI, tetap yang namanya hamba Tuhan diperlukan. Orang tetap perlu dirangkul, orang tetap perlu disapa secara pribadi. Jadi saya mau bilang zaman secanggih apapun, hamba Tuhan itu tetap diperlukan. Itu menurut saya. Jadi kalau misi-misi yang ada di TikTok, di mana ya, itu misi non-regular. Artinya semua orang bisa lakukan, that's good. Tetapi tetap yang namanya hamba Tuhan, orang yang turun langsung itu tetap diperlukan. Ya. Tetap yang namanya personal to personal. Yes. Kalau saya bilang itu tetap. Karena ketika orang bertumbuh, saya kemarin makan pagi di Tanjung Pinang ketemu sama bapak umur 87 tahun. 87 tahun. Iya, ketika ditanya soal apakah bapak pernah dengar nama Yesus, dia Yesus tidak pernah tahu. Nah, jadi saya ingat dulu berapa tahun yang lalu seorang hamba Tuhan pernah bersaksi ketika dia melayani di pedalaman di India, dia lihat ada payung Coca-Cola, dia berhenti karena dia haus, dia pesan Coca-Cola, terus Roh Kudus suruh dia tanya orang itu kenal Yesus apa enggak. Dia sambil pesan, "Guys, do you know Jesus boy? Jesus, what kind of Coca-Cola? Coca-Cola merek apa lagi itu?" Jadi nah, ini zaman modern nih, itu bapak-bapak tua yang umur 87 yang jadi kan tetap perlu penyentuhan. Saya pikir yang kayak gitu perlu, ya sudah umur segitu paling tidak sudah hidup susah, paling tidak bolehlah diantar dia untuk kenal juru selamat. Itu
Itu yang saya pikir tetap diperlukan yang namanya personal. Tapi kalau menurut Bapak setuju nggak sih Pak kalau misalnya mungkin ke yang segmen yang agak lebih dewasa, adult, personal to personal, tapi kalau untuk yang generasi muda ini perlu kayak treatment sendiri nggak sih Pak? Saya pikir untuk generasi Z juga saya pikir tetap perlu itu. Jadi nggak bisa kita samakan nggak perlu kadang enggak, saya pikir tetap sama aja. Jadi kan saya selalu bilang ini, firman Tuhan itu selalu nggak pernah berubah, konten itu nggak pernah berubah, tapi konteksnya bisa di mana saja, mau media kah, mau IT kah, segala macam, tapi kontainernya kan tinggal disesuaikan aja. Bungkusnya tinggal disesuaikan aja nanti gimana, siapa yang melayani, mereka tetap diperlukan yang namanya personal touch itu. Itu. Mungkin ada beberapa hal yang saya pengen tanyakan lagi sih Pak sebenarnya, tapi karena durasi. Nah, tapi ini yang terakhir nih Pak, yang terakhir. Janji ya. Terakhir. Ini pasti Pak Irwan yang udah cukup lama melakukan pelayanan misi pasti punya harapan dong Pak, punya doa. Dan visi Pak Irwan kita semua tahu apa gitu. Tapi kira-kira apa Pak harapan dan doa Bapak? Saya harap bahwa misi ini akan terus pass generation to generation, tetap harus ada. Makanya kita, kalau kami kumpul, gapnya terlalu jauh. Dalam arti kata ada yang seumuran saya, bawahnya lagi, ada yang lebih muda, tapi saya senang. Berarti kan generasi ini ada terus. Jadi itu nah, untuk berbagi kepada untuk supaya ini bisa diterima generasi kan harus bagi hidup. Terus diomongin, terus di-sharingkan, terus dikasih contoh. Jadi itu supaya mereka tetap nangkep, iya. Gitu. Dan saya bersyukur sampai hari ini ya selaku ketua STT Real masih ada orang-orang yang tetap ada di teologi, misi yang bisa diutus. Sampai hari ini lah. Jadi saya baru dari Papua ini kemarin, baru 4 lagi kita kirim lagi untuk daerah-daerah terpencil dan masih tetap eksis. Walaupun jurusannya apa saja. Mau dia PAUD, PAK, mau dia TEO, tetap mereka bermisi. Nah, itu saya bersyukur dan dikirim-kirim nggak foto kan, itu semangat kita lihat mereka tuh bahwa dan mereka pun bergairah gitu. Oke. Pas generasi berarti dalam semua bidang. Iya. Jadi saya cuma bermimpi di STT Real kalaupun nanti dia jadi kampus, jadi universitas, jadi institut, jurusan apapun, kali tidak hati misi itu ada. Nah, kayak memikirkan orang lain, bagaimana ini kabar baik boleh disampaikan. Jadi mau jurusan apa aja, hati itu harus ada. Profesi apapun harus ada. Gitu. Betul. Mau kerja di bengkel tetap menyampaikan Yesus. Mau jadi guru tetap menyampaikan Yesus. Luar biasa. Itu. Pak, last quote Pak, kira-kira. Last quote. Mission itu eksis karena worship does not. Jadi misi itu ada karena pujian penyembahan nggak ada. Jadi di daerah-daerah tertentu kan nggak ada tuh yang namanya, nggak ngerti mereka soal pujian penyembahan segala macam. Jadi saya punya konsep, tapi ini sebenarnya bukan konsep baru, konsep lama. Misi ada karena pujian penyembahan tidak hadir. Nanti kalau misi sudah hadir kan pujian penyembahan itu hadir juga. Iya, luar biasa ya Pak. Betul. I get the point Pak. You get the point? Yes. Pak Irwan, terima kasih banyak Pak. Ini waktunya sebenarnya pengen nambah lagi nih Pak. Pak jangan lelah-lelahnya untuk nanti diundang sekali boleh ya Pak ya. Tapi pertanyaan jangan susah-susah ya. Gitu. Kalau soal misi kalau soal yang lain-lain mungkin saya nggak paham dan nggak menguasai. Baik. Ini kita di misi mungkin nextnya boleh ke leadership kali ya. Boleh. Leadership of family masih oke. Oke. Boleh. Siap Pak. Berarti kita tinggal tunggu waktu Pak Irwan satu kali lagi untuk kita bisa undang. Pak Irwan, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah sharing-sharing, ilmunya luar biasa, sangat menarik, dan pastinya pelayanan tadi yang Bapak bilang ketika tidak ada praise and worship, misi hadir. Is the answer. Iya. I see. Selamat malam juga untuk sahabat Curhat Bersama New Life yang udah nonton dari awal sampai akhir podcast ini. Kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan pastinya bunyikan lonceng notifikasinya biar sahabat Curhat Bersama New Life orang yang pertama kali mendapat notifikasi ketika ada video-video baru nih dari podcast kita. Kalau gitu sampai jumpa lagi minggu depan, pastinya di setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Hai. Tapi begini.